Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo keperempuanan people. Halo. Selamat datang di podcast Keperempuanan. Podcast yang membahas tentang segala isu-isu keperempuanan, dari isu yang penting, kisah inspiratif, hingga obrolan santai seputar kehidupan perempuan. Di sini kita berbicara tanpa batas. Berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain untuk terus berkembang. Nah, kembali lagi sama aku di episode kedua. Perkenalkan, nama aku Sofiana El Husna. Di sini aku sebagai moderator dan aku bersama bintang tamu kita. Boleh perkenalkan diri kakak? Oke, perkenalkan, nama aku Rafa Mufida dari organisasi BEM-KB. Aku kalau di BEM sebagai staf advokasi mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa. Itu dia menaungi berkabungnya di kuliahan aja di SEMI. Jadi kayak kita ada sekampus, terus juga tentang ini maksudnya permasalahan mahasiswa yang ada yang misalkan ada kesusahan dari bayar UKT. Nah, itu kita yang bakal menanganinya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kakak sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini aku tentunya kan kita masih ada kuliah ya. Terus juga ada di organisasi juga, aku kan di BEM-KBM. Terus juga aku masuk ke forum perempuanan di BEM. Mungkin kalau misalkan di rumah aku kadang ngajar-ngajar aja buat anak-anak sekitar gitu. Terus kemarin IPK-nya aman? Aman. Baru banget turun loh, baru keluar semua nilainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana IPK-nya juga? Aman. Aman. Insyaallah amin. Amin insyaallah. Harus dong. Gimana persiapan kakak untuk ngisi podcast hari ini? Wah, kayaknya udah dipersiapin banget ya dari kemarin-kemarin. Tapi nggak tahu nih nanti kedepannya. Semoga aja bisa. Amin. 100%. Gampang kok. Bismillah. Pertanyaan pertama itu kita mulai dari apa yang dimaksud dengan muslimah kafah? Nah, apa yang dimaksud dengan muslimah kafah ya? Kalau menurut aku, kafah itu kan kita mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan gitu ya. Karena Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah kan berseru kepada wahai orang-orang yang beriman, berarti kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali gitu ya. Untuk mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti perintah setan karena itu adalah jalan yang buruk gitu ya. Nah, itu dengan kita jadi Allah menyerukan kepada seluruh umat Islam agar kita ini mengikuti ajaran yang Allah ajarkan itu secara menyeluruh, nggak setengah-setengah. Dari kita mulai mengikuti ajarannya, juga jangan mengikuti yang dilarangnya gitu. Kayak misalkan nih, contoh zaman sekarang gitu ya, kita kan ada tuh orang yang pakai kerudung gitu ya, tapi lehernya kelihatan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Seharusnya kita ini pakai kerudung benar-benar menutupi seluruh aurat, dengan yang Allah juga suruh gitu kan, menutupi dada, menutupi aurat kita kan, leher juga termasuk ya. Betul. Itu sih. Kalau misalkan dari muslimahnya, segi muslimahnya itu ya kita nggak boleh pakai kerudung yang kelihatan auratnya, terus juga menutupi aurat secara menyeluruh. Gimana sih gitu kan? Pakai baju yang panjang gitu kan, jangan yang cuma setengah doang kelihatan auratnya. Juga pakai kaos kaki gitu, pakai dalaman kerudung biar nggak kelihatan gitu. Pertanyaan selanjutnya, passion menurut kakak itu kayak gimana sih? Kalau passion menurut aku ya, passion itu kan pasti sesuatu yang kita sukai gitu kan, sesuatu kita yang senangi, terus juga pastinya ada dampak positifnya gitu untuk passion itu. Nah, tapi the true meaning of passion itu sebenarnya kata latinnya itu patio, yang artinya itu menderita. Nah, maksudnya apa? Dari menderita ini, kan passion itu menderita ya artinya. Maksudnya itu adalah gimana kita ini
rela menderita untuk mencapai sesuatu yang kita suka gitu. Nah, tapi kalau misalkan menurut KBBI, passion ini yang berarti itu kayak kesenangan ataupun kegairahan antara sesuatu, terus juga antusias gitu. Mengutip dari buku My Business is My Passion gitu ya. Itu tuh bilang passion ini bisa digali dari hobi kemudian menghasilkan. Nah, apa bedanya hobi sama passion? Jadi hobi itu hal yang sering kita lakuin dan juga kita sukai. Tapi kalau di hobi ini kita bakal ada dua dampak positif dan juga dampak negatif. Contohnya nih ya, hobi itu kayak kita hobi belanja gitu kan, itu kan ada dampak negatifnya juga ya. Terus juga hobi ngumpulin mainan, itu kan pasti ada dampak negatifnya. Nah, kalau misalkan passion ini udah pasti berdampak positif. Nah, passion juga bisa dari hobi gitu, tapi hobi yang emang dampaknya positif gitu. Contohnya kayak misalkan kita nih, aku misalkan hobi desain gitu kan. Nah, misalkan dari desain itu aku buat template poster terus aku jualin gitu kan templatenya. Nah, itu bakal menghasilkan sesuatu kan kayak uang gitu kan. Itu masuknya ke passion. Juga cara kita menemukan passion kita itu, yang pertama itu ada dua cara. Yang pertama, kita tanya ke diri kita sendiri apa yang kita sukai. Cuman kalau misalkan kayak gitu, sekitar 20% aja kita bisa menemukannya gitu. Nah, 80%-nya itu apa? Dari kita melakukan sesuatu secara terus-menerus sampai kita itu ahli di bidang itu. Itu jadilah sebuah passion. Kita. Contohnya nih, kita kan misalkan dari akuntansi gitu ya, MBS sering dagang gitu ya. Nah, dari kita ekspor terus berdagang, akhirnya kan kita tahu nih celahnya di mana, gimana cara menggait pembeli gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh expert di bidang dagang itu. Nah, itu masuk ke passion kita gitu. Itu cara kita menemukan passion dengan mengerjakan terus-menerus sesuatu yang kita lakukan itu. Gitu sih. Berarti kayak kalau aku bisnis gitu ya. Kamu dari MBS juga ya? Iya, betul. Nah, kamu misalkan bisnis apa gitu kamu tekunin di bidang itu bakal jadi passion kamu. Terus aku mau nanya lagi, bagaimana caranya kita mengejar passion tapi kita tuh tetap ngejalanin syariat sebagai muslimah di zaman sekarang. Oh gitu, karena zaman sekarang ini parah banget banget kayak banyak tuh yang kayak kan banyak yang jualan pasmina tapi itu kayak pasminanya pendek, nanti kalau kan biasa rambut perempuan kan kalau dikuncir juga kan panjangnya kelihatan. Terus kayak malah yang ada yang lengkung tapi dikatain itu kayak ibu-ibu gitu-gitu. Itu gimana, Kak? Kalau dari aku gitu ya, kan tadi kita udah tahu gitu cara mengejar passion itu gimana. Nah, ini kan cara kita gimana agar passion ini bisa selaras dengan ajaran Islam gitu ya. Betul. Nah, yang pertama mungkin misalkan passion kita itu ada di fashion gitu ya, tentang baju. Selanjutnya kan banyak gitu ya di sekarang baju yang menutup aurat tapi sesuai fashion gitu. Ada kerudungnya juga yang warna-warna cerah gitu kan ya. Udah bisa sesuai dengan zaman sekarang. Kita bisa cari tuh, jangan carinya pasmina yang emang pendek gitu kan. Itu kan pasti nggak sesuai syariat gitu. Terus juga dengan kita mengikuti memakai kerudung yang panjang, niatkan juga karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa gitu kan. Karena emang semua apa yang kita lakuin itu harusnya karena Allah gitu, dan juga diniatkan untuk ibadah. Betul. Terus misalkan kita nih mau jadi content creator juga gitu ya, passionnya content creator. Nah, itu bisa kita kontennya itu tentang dakwah gitu. Dakwah kan bisa dalam segala aspek ya. Betul. Dari mulai kita fashionnya misalkan, tapi fashionnya kontennya tentang fashion yang syar'i gitu. Jangan yang emang kurang agak kebuka sedikit itu nggak boleh.
kebuka sedikit. sedikit. Iya betul sih, kayak kelihatan leher, kayak pasmina Iya. cuma diginiin kelihatan leher. Terus juga kan kadang kerudungnya ada yang sampai pendek segini ya, nggak ketutup gitu. Nah, dengan kita passion kita juga, jangan sampai kita ini melewatkan apa yang sudah menjadi prioritas kita sebagai muslimah gitu ya. Nah, bisa misalkan dari kita sering ngekonten sampai akhirnya kita lupa sholat. Nah, itu kan nggak boleh ya. Iya, betul. Harus kita tetap jaga sholatnya, terus juga menjalankan apa yang diperintahkan sesuai syariat. Bisa jadi, bisa tuh. Ya. Berarti kita kalau emang kita mau bekerja terus mengejar passion kita tuh jangan lupain kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah kita. Dan yang terakhir juga pastinya harus konsisten ya. Betul, konsisten berdoa sama tawakal kepada Allah. Biar emang kita tuh syar'inya tuh nggak cuma ngikutin tren aja gitu. Zaman sekarang kan ya kerudung jadi tren gitu ya. Bukan sesuai syariatnya kebanyakan gitu. Iya, berarti kita harus niat. Memang niat adalah semuanya, segalanya. Oke, yang terakhir, menurut kakak tuh seberapa penting sih passion bagi muslimah? Bagi muslimah zaman sekarang gitu ya. Passion itu kan bisa jadi dari passion kita ini bisa jadi salah satu ladang pahala kita juga ya. Karena kan pasti passion itu menghasilkan sesuatu yang positif yang tadi aku udah bilang. Positif dan juga menghasilkan misalkan kayak sesuatu yang bermanfaat bagi umat gitu kan. Nah, itu bisa jadi ladang pahala kita. Misalkan kita mau jadi konten kreator gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya kita kontenin dakwah, pastinya kita bakal dapat pahala gitu kan. Misalnya dapat manfaat dan jadi bermanfaat sama umat yang nonton juga dapat manfaatnya gitu. Juga misalkan kita suka nulis nih, kan ada tuh ya perempuan-perempuan gitu kan, cewek cowok juga sih yang suka nulis. Nah, itu kita bisa salurkan tulisan-tulisan kita tentang Islaman kita atau tentang ilmu-ilmu yang lain banyak kan. Nah, tentunya itu bakal jadi ladang kita pahala gitu. Walaupun dia kayak novel, tapi tuh novel masih bisa alur ceritanya masih bisa dibikin jadi sesuatu yang baik ya, Kang. Harus. Betul. Pasti ada maknanya gitu ya, sesuatu yang baik. Kan pasti novel itu kan cerita ya. Nah, ceritanya pasti kan ada makna yang tersirat gitu ya dari cerita itu. Terus juga passion juga itu membantu muslimah jadi lebih percaya diri gitu. Karena itu penting juga muslimah itu punya passion biar muslimah ini lebih percaya diri. Passion itu kan juga penting bagi muslimah karena buat kita jadi nggak ngerasa bosen gitu ya. Kalau misalkan kita monoton cuman beribadah terus ngerjain kegiatan biasa itu kan bakal bosen ya. Jadi kita harus sebagai muslimah penting juga nih untuk menentukan passion kita agar kita nggak ngerasa bosen ngelakuin sesuatu itu. Misalkan kayak kita tiap hari kuliah terus ibadah doang, sholat gitu kan bakal bosen ya. Nah, kita carilah kegiatan lain, passion kita apa. Misalnya aku desain gitu kan. Nah, itu bisa jadi kegiatan yang bermanfaat, positif, juga bakal nantinya jadi suatu pekerjaan kita juga ya. Betul, menghasilkan. Iya, menghasilkan sesuatu juga bakal. Gitu. Terus ada nggak sih dari kehidupan kakak nih kan, kisah inspiratif buat audiens dan juga buat aku supaya kita tuh bisa jadi muslimah yang kafah, tapi juga kita sambil mengejar passion kita gitu. Oke. Kalau dari yang aku pernah alami gitu ya, teman aku di pondok, dia ini emang suka banget gitu ya tentang gambar-gambar gitu kan, gambar segala macam deh pokoknya, dari pemandangan terus orang juga bisa. Cuman kan dari Islam gitu ya, kalau kita ini menggambar tidak boleh gitu ya, menggambar makhluk hidup. Betul. Nah, makanya dia juga beliau ini dibilangin sama kakak kelasnya gitu,
kamu nggak boleh untuk ngegambar makhluk hidup, karena kan emang di Islam tuh nggak boleh menggambar menyerupai apa yang dibuat sama Allah gitu. Cuman dari hadis yang udah pernah aku baca gitu ya, yang nggak dibolehin itu sebenarnya ya gambar yang makhluk hidup kayak manusia dan juga hewan. Tapi Rasulullah boleh, Rasulullah bilang boleh menggambar, tapi pemandangannya aja gitu, pemandangan kayak sekitar. Kalau di hadis itu sih dijelasinnya gini, gambarlah biji gandum dan biji-bijian lainnya. Maksudnya kan juga itu menggambar pemandangan yang ada gitu ya, nggak boleh makhluk hidup. Karena nanti juga di akhirat kata Allah itu bakalan meminta kita untuk meniupkan ruh kepada apa yang udah kita gambar itu di makhluk hidup. Makanya nggak boleh menyerupai ciptaan Allah. Terus dari kisah yang tadi kakak sampaikan tuh, apa yang bisa kakak simpulkan dan sampaikan ke audiens dan juga aku untuk kita ambil hikmahnya? Kalau misalkan dari yang cerita teman aku ini, nah tentunya teman aku ini tetap bergambar gitu ya, tetap mengejar passionnya gitu sesuai di bidang kesenian dia, cuman dengan syarat yang udah ada di dalam Islam. Nah, yaitu nggak boleh menggambar makhluk gitu. Jadi kita tetap bisa ngejar passion kita, tapi dengan sesuai syariat Islam. Oh gitu. ya, berarti yang aku ambil adalah kayak dia tetap memperjuangkan apa yang dia sukai dan membuahkan hasil yang positif. Betul, positif. Terus tapi juga dia menjalankan syariat yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dan juga hadis. Iya, betul. Karena kan passion itu juga sesuatu potensi yang Allah berikan untuk diri kita gitu. Bisa dibilang begitu. Semua orang punya passion sendiri-sendiri ya. Betul. Semua orang pasti punya. Iya, kalau kita mau cari. Iya, kita harus cari passion kita sih. Dari mulai kegiatan sehari-hari bisa kita temui. Betul. Misalkan, ya kamu apa nih kegiatan sehari-harinya? Tidur. Tidur, scroll TikTok, nggak boleh dong. Oh iya, itu bukan passion ya guys. Bukan. Apa ya, aku ngonten sih passion aku. Nah, ya. Itu bisa kan kamu dari mulai kelas 10 ya udah mulai ngonten gitu. Iya, betul. Nah, itu pasti kamu udah tahu nih celah-celahnya, terus juga tahu gimana biar penonton itu banyak nonton ke kita gitu. Terus kolaborasi juga di konten itu. Jadinya jadilah itu suatu passion kamu gitu. Iya. Passion itu kan tadi yang apa aku udah bilang ya. Kita itu siap menderita untuk apa yang kita sukai. Masih Kak, dari yang kakak tahu nih ya, yang dari zaman Rasulullah gitu, istri-istri Rasulullah kan muslimah kan. Iya, betul, ada nggak sih contoh yang bisa kita ceritakan ke audiens itu tentang muslimah kafah tapi tetap mengejar passionnya gitu? Kalau misalkan dari istri-istri Nabi gitu ya, kan kita udah sering dengar gitu. Dari yang pertama ada Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu kan pebisnis sukses gitu ya di kotanya, karena sebagian dari kota Madinah itu hartanya milik Khadijah gitu kan. Bayangin gitu ya, seorang pebisnis segede itu punya passion gitu, berarti passionnya itu di bidang bisnis kan. Beliau expert banget gitu ya, dan juga dari bisnisnya juga itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Salah satunya dari membantu Rasulullah berdakwah gitu. Seluruh hartanya benar-benar yang udah beliau dari passionnya itu bisnis gitu ya, disalurkan untuk Islam gitu, untuk Rasulullah. Keren banget gitu ya Khadijah radhiyallahu anha, pebisnis sukses. Itu perempuan gitu ya bisa, berarti nggak ada halangan perempuan untuk jadi pebisnis juga. Iya, gitu. Betul. Terus misal ada juga nih selain Khadijah gitu ya, ada Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau ini ahli ilmu gitu ya, ahli ilmu tentang masuknya seperti kan Rasulullah ini kan laki-laki gitu ya beliau. Nah, Aisyah itu yang menyampaikan ilmu tentang perempuan gitu, yang disampaikan Rasulullah, karena Rasulullah itu orangnya pemalu gitu ya. Jadinya
untuk tentang ilmu perempuan, tentang haid dan sebagainya, itu Aisyah yang bakal menyampaikannya gitu dari saluran itu. Nah, tentunya kita bisa teladani juga ya dari Aisyah ini teman-teman, tentang dakwahnya gitu, tentang ilmu keislamannya yang luar biasa gitu sebagai pengganti Rasulullah. Terus juga di akhir itu ada Asma gitu ya, Asma binti Abu Bakar itu yang aktif membantu dakwah Rasulullah dengan kecerdasannya gitu. Selain Aisyah juga ada Asma yang membantu Rasulullah dakwah gitu dengan kecerdasannya. Berarti sama ya sama Aisyah. Aisyah mirip dia. Nah, sebagai dakwah juga. Bisa kita teladani ya teman-teman. Mau nonton. Jadi pebisnis sukses gitu kan, kayak Khadijah radhiyallahu anhu, terus juga Aisyah, juga Asma gitu ya, sebagai pendakwah yang hebat gitu ya, bisa berani menyuarakan apa yang mereka ketahui gitu. Betul. Berarti kayak jangan bosan untuk mendalami tentang perempuan, karena kan bagaimanapun kita kan perempuan. Iya. Sebelum kita tutup podcastnya, aku pengen kakak kasih closing statement ke penonton. Oke, siap. Jadi teman-teman, untuk passion ini bukan hanya sekedar apa yang kita sukai, juga bukan sekedar apa yang kita antusiaskan gitu ya dalam sesuatu kegiatan, tetapi juga bisa menjadi salah satu sarana kita untuk dakwah dan juga menjadi bermanfaat untuk orang sekitar kita gitu. Karena dari hadis karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Gitu teman-teman. Jadi passion itu juga bisa bermanfaat gitu ya. Pastinya bermanfaat untuk orang sekitar. Jangan lupa temukan passion kita, passion teman-teman juga sebagai penonton, dan juga ikuti sesuai syariat yang Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih kakak udah mau ngisi di podcast kami. Sama-sama, makasih juga ya sudah memberikan kesempatan buat aku jadi pembicara kayak gini. Makasih banyak ya dari Satelit KPP. Karena materinya sudah kita bahas semua dari awal apa itu passion sampai akhir gimana caranya ini bla 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 dan semuanya. Berakhir juga podcast kali ini. Ya. Di episode 2 ini. Nantikan di episode part 2 ya? Episode berarti ada part selanjutnya. Ada. Masih banyak. Nantikan di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.